Ya, terima kasih Bu Bapak sekalian. Nah, kita lanjut di sesi yang kedua, yaitu sesi untuk kita sama-sama diskusi ya. Hari ini kita kedatangan ya inilah pemateri juga gitu ya. Jadi yang kedua yaitu Kang Rizky Fauzi. Nah, kita sapa dulu beliau nih. Assalamualaikum Kang Rizky. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi open kameranya ya. Kita bisa diskusi dulu, nanti kita diskusi dengan yang lainnya juga nih. Oke, gimana kabarnya Rizky hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa ya. Kameranya boleh dibuka ya biar kelihatan ini jadi. Maaf, ini masih di kampung halaman. Ini spesial sekali ya malam hari ini. Kita dengarkan dulu mungkin ini dulu. Kebetulan memang ya materi untuk hari ini kan kita bicara tentang menulis fiksi dan juga kisah nyata nih. Dan hari ini kita ketemu tadi materinya agak panjang jadi hampir 1 jam nih. Biasanya nggak habis. Iya, tidak apa-apa sih. Gak apa-apa ya untuk ini kita ada waktu sekitar 30 menit dulu nih. Kita mau tanya-tanya dulu nih ke kita panggil siapa ya, Kang Rizky berarti ya. Kang Rizky boleh. Iya, kebetulan kayaknya dari face itu suka ini ya, kalau di belakangnya itu ada gambar naga gitu ya. Jadi suka yang mungkin ini ya, kayaknya sih kalau menurut saya karena ini ya, mungkin karena pengaruh dari mungkin siapa tuh Harry Potter lah, Eragon lah, kemudian Lord. Iya, betul. Bawah, gitu itu ya. karena saya dari dulu senang dengan baca fiksi. Oke, tapi sebelum saya tanya dulu mungkin dalam 5 menit nih Kang Rizky nih, mungkin boleh menyampaikan terkait dengan kenapa sih suka nulis fiksi nih. Silakan Kang Rizky. Nanti baru saya mungkin tanya-tanya nih. Silakan, enggak. Jadi gini, sebenarnya sih untuk menulis fiksi itu sendiri, saya tuh mulai dari pelarian dari kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya itu ya buat apa ya? Saya itu ingin menjelajahi dunia yang berbeda, bukan dari kehidupan saya sendiri gitu kan. Iya, betul, jadi betul. untuk hiburan dan relaksasi diri gitu kan. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, mungkin dari stres kerjaan dan lain-lain gitu. Ya, menulis fiksi sih satu-satunya untuk melarikan diri dari kehidupan nyata gitu. Jadi kita bisa bereksplorasi, berimajinasi apa yang kita inginkan, seperti itu sih. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi apa lagi ya? Jadi mungkin gini dulu ya. Jadi kenapa tadi kan alasannya udah jelas ya. Jadi kenapa menulis fiksi? Jawabannya itu karena kadang memang ya. Jadi itu sebagai pelampiasan, kemudian juga tapi ekspresi juga ya. Ekspresi dan juga mungkin ingin juga sharing ya, berbagi dengan ya pembaca gitu ya, dengan orang lain untuk saya punya loh kisah yang unik gitu ya. Itu dia betul. Terus gini untuk eksplorasi diri gitu kan. Menulis fiksi itu bisa menjadi cara untuk ya memahami diri kita lebih baik, kan? Mengungkapkan perasaan yang terpendam dan eksplorasi pengalaman pribadi gitu kan dalam bentuk aman dan kreatif. Sebenarnya sih kalau dalam fiksi itu boleh campuran antara fiksi dan kisah nyata. Jadi bisa dimasukkan unsur-unsur kisah nyata kita gitu kan. Tapi dengan tujuan tertentu. Itu sih kalau ketertarikan masalah fiksi. Iya, betul. Jadi kenapa harus fiksi? Pertanyaannya gini, kenapa harus fiksi? Tadi kan berarti ekspresi. Kenapa nggak misalnya itu kisah nyata, kemudian kenapa harus fiction gitu? Kenapa harus fiksi nih, Kang Rizky nih? Kira-kira kenapa nih? Lebih bebas atau lebih imajinatif atau seperti apa? Ya mungkin karena kesenangan membaca kesenangan membaca fiksi gitu kan. Terus terkadang suka menginspirasi kita gitu kan. Untuk motivasi kita juga gitu kan. Biar imajinasi kita itu tidak henti-hentinya gitu kan. Atau enggak berharap seperti enggak berhenti-henti lah gitu untuk dapat menginspirasi orang lain bagaimana sih menulis jadi jadi suatu kenyataan bisa jadi juga gitu kan. Nah, seperti itu.
Oke, kira-kira kalau pas berarti tadi ya memang sebenarnya sih karena kalau kisah sendiri itu kan kayaknya terlalu kaku juga, kadang mungkin kurang ini ya, kurang apa istilahnya itu, kurang, imajinasinya itu kurang sih kan, tadi perlu sentuhan-sentuhan imajinasi gitu ya. Betul betul Apalagi betul. mungkin ketika anak kecil kan gitu ya, ketika anak kecil kan kadang Betul, imajinasinya itu banyak gitu, belum lagi nanti mungkin input-input dari bacaan kita dan lain sebagainya gitu ya. betul, betul, betul. Oke, ya, oke ya, yang berikutnya nih, kira-kira nulis fiksi ini gampang atau susah sih sebenarnya? Ya, kalau menurut saya ya, menulis fiksi itu gampang-gampang susah sebenarnya. Jadi gampang-gampang susah ya, gimana? Iya, gampang-gampang susah. Tapi sih sebenarnya tergantung kreativitas kita sendiri masing-masing. Nah, Mhm, bagaimana cara mengembangkan diri cerita yang orisinil mhm, gitu ya. Tapi sih boleh mhm, mengadaptasi. Tapi kita jangan menciplak hasil karya orang lain. Gitu, kan. Mungkin kadang-kadang kita kan suka kehabisan inspirasi nih gitu kan. Nah, kita juga sebenarnya bisa mengadaptasi, tapi tidak sama dengan adaptasi yang kita ambil. Seperti itu gitu. Terus misalnya ini ya kalau misalnya yang susahnya gitu kan. Dari kreativitas satu ya tadi. Terus mulai dari pengembangan karakter. Itu yang lumayan rada susah untuk fiksi gitu kan. Kalau saya itu kalau membuat pengembangan karakter itu biasanya membuat profil masing-masing dari karakter masing-masing. Misalnya tokoh utama profilnya mulai dari lahir, namanya, dari mana, terus tujuan si tokoh utama itu untuk apa. Termasuk misalnya ada villain gitu ya, atau enggak jahatnya orangnya, atau siapa-siapanya, atau enggak tokoh pendukungnya. Saya dibikinkan profil. Itu yang susahnya. Terus satu lagi yang susahnya mungkin dari dialog dan realistis. Jadi dialog yang realistis itu mungkin seperti kalau di fiksi itu kan kadang-kadang suka ada perang-perangan lah gitu kan. Kalau nggak ada suka mhm. apa ya, ilmu-ilmu yang lain kayak Harry Potter kan ada sihir-sihir dan lain-lain. Nah itu tuh harus bisa gitu kan, harus terdengar alami gitu kan, harus dengan sesuai dengan karakter gitu kan. Ya itu mungkin bisa sulit, kalau itu saya sulit gitu kan, karena dialog yang realistis itu ya benar-benar susah dipahamikannya. Tuh kalau ya, Oke. makanya gampang-gampang susah ya tergantung kitanya sendiri. Iya, gampang susah sebenarnya ya, karena terus juga ada mitos Betul. juga nih, Kang Rizky nih, ada mitos tuh katanya Hmm. kalau umpamanya nulis itu dia, perlu bakat nih gitu ya, perlu bakat dan juga imajinasi yang tinggi. Bener nggak sih sebenarnya ketika penulis fiksi Ya, itu harus punya bakat, punya imajinasi yang tinggi, betul tidak tuh? enggak juga sih, itu yang mitos ya mitos lah gitu kan. Jadi menulis fiksi itu emang sih gitu kan, harus memiliki bakat dan imajinasi yang tinggi gitu kan. Tapi emang tidak sepenuhnya benar gitu kan. Jadi meskipun bakat dan imajinasi dapat membantu, banyak juga sih aspek menulis fiksi itu yang dapat kita pelajari gitu. Mulai dari dikembangkannya ya kita harus latihan. Dan dedikasi tinggi kita itu harus nulis, nulis, dan nulis gitu. Terus harus dari latihan pengalaman juga gitu. Jadi ya terusanlah kita bisa mengasahnya ya itu dengan menulis gitu. Mau dimanapun juga ya kita, kalau menurut saya kita udah dapat ide nih, mau dimanapun kita lagi di jalan atau di mana, ya kita harus catat lah, dan minimal ya di note dari handphone dan lain-lain. Kan. Kita itu harus bisa nulis dan nulis, kalau itu saya gitu kan. Terus harus banyak membaca karya fiksi. Jadi buat inspirasi kita biar maju gitu kan, alur cerita dan struktur dan lain-lain. Masuk gaya penulisan pun juga seperti itu. Mitos ya kalau misalnya harus imajinasi yang tinggi gitu kan. Jadi betul ya, berarti harus apa sebenarnya lebih banyak ke latihan ya, ke latihan dan juga mungkin, Betul. kemampuan untuk tadi Kayak ini mengolah aja gitu. kata gitu ya. Nah, kayak ini aja kayak Stephen King kan, tahu Stephen King dalam bukunya yang namanya apa ya? On Writing, yang A Memoir of the Cup. Ya itu kan emang harus bekerja keras gitu kan, dan menulis banyak sebelum jadi penulis yang sukses sampai sekarang. Terus ada J.K. Rowling gitu kan, dulu itu banyak Mhm. penolakan dari penerbit dan lain-lain. Iya Dia itu betul. terus menulis, lalu Oke merevisi gitu lagi ya. karyanya, nulis lagi, dan akhirnya kan sekarang bagaimana gitu kan, bukunya itu Mhm. sukses gitu kan di mana-mana. Kan.
Jadi segini kesimpulannya itu, kalau mitos iya mitos. Jadi bakat dan imajinasi yang tinggi itu emang dapat membantu kita menulis fiksi. Tapi bukan syarat mutlak gitu ya untuk menjadi penulis fiksi. Melainkan harus keterampilan menulis bisa dipelajari. Ya, contohnya kan dengan sekarang kita mau diskusi dengan tentang penulisan. Gitu. Nah, kita kan belajar sama-sama. Nah, kita juga bisa. Jadi kita belajar tentang menulis ya bisa dari menulis juga. Jadi intinya latihan, dedikasi, dan pembelajaran terus dan terus. Gitu. Oke. Ya berarti untuk yang ini peserta sekalian, beberapa sekalian yang nulis tadi tentang fiksi sebagai itu sebenarnya bukan bakat ya, bakat itu mitos, tapi perlu adanya latihan. Nah, oke, kemudian ini pengalaman nih Kang Rizky nih ketika menulis itu apa nih sebenarnya mungkin karakter khas dari Kang Rizky ketika menulis imajinasi gitu ya, ketika menulis fiksi ataupun juga cerpen itu, atau inilah mungkin yang terbaru itu kan saya sempat baca tuh kemarin tentang siapa namanya itu Abai atau siapa tuh ya. Nah itu kenapa bisa sih itu udah berapa kali diganti nama karakternya sebenarnya. Itu ya, tuh. Nggak, oke. Jadi pengalaman dulu nih. Jadi kalau dari pengalaman Kang Rizky ini kira-kira ketika nulis fiksi misalnya gitu ya, itu sebenarnya kayak gimana tuh? Mungkin pilihan. Jadi pertanyaan itu pilihan karakternya, pilihan konfliknya, pilihan juga latar budayanya gitu ya, latar sejarahnya. Kemudian pesan apa sih yang mau diambil? Silakan Kang Rizky. Kalau saya itu pengalaman menulis saya ya, gimana ya? Saya itu kadang-kadang mulainya itu dapat ilhamnya itu gitu. Menulis fiksi itu dari mimpi saya pribadi dan saya itu menjadi karakter utama dalam mimpi tersebut. Terus mulai dari alur, cerita dan lain-lainnya, yaitu mungkin dari apa ya? Dari ketertarikan sendiri dari sejarah dan budaya luar gitu kan. Bukan hanya luar sih sebenarnya, dari dalam pun juga ada. Nah, untuk saya itu kebanyakan itu adalah campuran budaya antara budaya. Saya suku Sunda nih gitu kan. Nah, saya ada campuran juga dengan identitasnya misalnya dari Jawa atau enggak misalnya dari Minang atau dari Kalimantan juga ada gitu kan. Termasuk bahasa, tulisan dan lain-lain gitu kan. Jadi kadang-kadang ada ide tersendiri gitu kan untuk lebih menarik gitu kan. Peminat baca itu bukan hanya di kita gitu kan. Terkadang itu minatnya itu harus ke yang lainnya gitu. Jadi sejarah dan lain-lain pun juga harus dipelajari sebenarnya gitu kan. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, jadi dari sisi ininya, Kang Rizky, tadi dari sisi mungkin ada nggak sih karakter khas dari Kang Rizky dalam tulisan-tulisan fiksinya itu ada pesan tersembunyi nih yang mungkin hanya Kang Rizky yang tahu apa nih sebenarnya sih ingin disampaikan gitu. Kalau pesannya itu ya apa ya? Kita ini gimana ya? Cara nyebutnya ya. Kalau misalnya cara khas ini, kalau cara khas saya itu adalah apa ya, dari bahasa gitu kan. Kadang saya dalam tulisan saya sendiri itu saya mempunyai bahasa sendiri dengan bahasa lain gitu kan. Kalau misalnya di luar negeri itu kan ada Aragorn atau enggak, misalnya Lord of the Rings kan ada bahasa elf. Betul. Nah, saya itu mempunyai bahasa tersendiri pun juga dengan mencampurkan dengan budaya khas Indonesia pun juga. Jadi saya tidak lepas dengan budaya kita sendiri. Gitu. Oke ya. Jadi tetap ya. Jadi pesan, ya. Kalau pesan yang baik, saya tuh untuk apa ya? Untuk menginspirasi gitu kan. Bahwa bahasa itu bisa dipelajari. Bahwa imajinasi itu memang penting gitu kan. Iya. Oke kan Pak Kang kan juga guru juga nih ya, guru bahasa Inggris gitu ya. Kayaknya. Betul. Jadi ini nggak kira-kira suka dengan bahasa gitu kan. Pakai bahasa Inggris gitu biar lebih internasional atau seperti apa nih? Nah, kalau saya gini, punya rencana gini untuk buku saya itu kan ada 2 versi Indonesia sama versi Inggris. Tapi versi Indonesia itu sama Inggris itu berbeda jauh dengan cerita yang di Indonesia sama di ini berbeda.
tapi itu Oh, tuh saling beda ya. melengkapi. Jadinya bisa dua-duanya itu bisa dibaca. Gitu. Oh, bisa dibaca. Oke. Luar Oh, biasa ya. Tapi yang menarik tadi Kang Rizky, misalnya gini tadi, kalau untuk menulis fiksi gitu ya, kemudian nanti mungkin tadi inspirasinya itu adalah kisah kita sendiri gitu ya. Nah, tapi nanti betul. mungkin itu mungkin apa satu buku, ya, kemudian bilogi, trilogi, tetralogi gitu ya, sampai Ya, pentalogi mungkin. Tapi kan mungkin orang itu kadang nulis, saya menulis sesuatu yang beda gitu ya, karena isunya itu memang betul. bukan hanya personal gitu ya. Jadi kalau personal itu ya mungkin itu karakternya juga sih yang memang tidak dimiliki orang lain. Tapi saya ingin juga mungkin lebih luas lagi. Misalnya kalau kita lihat Ferrelli itu kan ada dari mulai pergi, pulang, ibu, pokoknya kadang judulnya itu pendek, hujan gitu ya. Jadi karena dia sudah apa ya mungkin industri jadinya gitu ya. Jadi udah saya mau nulis pokoknya banyak-banyak gitu, sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, berarti kan harus ada istilahnya itu cerita yang memang bahkan tidak ada kaitannya dengan diri kita gitu ya. Mungkin sesuatu yang mungkin di luar diri kita, tapi kita mencoba tadi. Misal saya sempat nulis, saya nulis dulu tahun berapa tuh ya, sekitar 2005 itu ya. Itu saya nulis petualangan kutilang gitu ya. Jadi itu cerita burung itu sebenarnya. Jadi apa tokoh utama itu burung gitu ya. Jadi burung dari Jawa bagian selatan sana, kemudian dia pergi dibawa sama pembeli burung itu ke Jakarta. Jakarta muter-muter dari mulai di Menteng, di Jakarta Selatan, di ini muter, baru nanti ujungnya sampai ke Bogor. Walaupun itu juga agak sedikit imajinasi dengan kehidupan saya juga sih gitu sebenarnya. Gitu. Ujung itu nanti dia adalah kembali gitu. Tapi saya ingat, dan itu ternyata itu hampir sama dengan filmnya yang Rio. Yang guru itu dia hampir sama itu. Karena imajinasi. Demikian juga saya sempat juga tentang si Up itu, yang film Up itu. Itu kan Oh semua iya, kok betul. ini gitu ya. Jadi kita imajinasi kadang itu memang kita udah punya nih gitu ya. Termasuk saya juga bikin nulis itu karena dulu mungkin ya generasi 80 90-an ya, Saur Sepuh gitu ya. Oh, sosok. Anda saya bikin tokonya itu Aga. Aga itu sebenarnya nama lengkap itu Abdul Ghafur gitu ya, Aga. Jadi Aga itu saya buat ini apa? Jadi ini kumpulan cerita gitu. Ada Aga berpetualang ke Laut Selatan, kemudian terjebak di apa dunia binatang, kemudian juga apa pertarungan di lebah tengkorak gitu ya. Gitu-gitulah gitu ya. Saya ceritakan itu. Nah, ketika ternyata, tadi saya belum sampaikan ini, ternyata saya coba pakai ChatGPT itu pintar banget, dia itu bisa bikin asal skenario-nya bagus. Udah coba belum nih ini ya untuk ini ya. Jadi mungkin ini alternatif saja sih sebenarnya gitu ya. Ketika saya misalnya gitu, saya membuat cerita tentang tokohnya ini, konfliknya ini, kejadiannya di sini itu ternyata saya sempat taruh di blogspot saya juga tuh cerita itu. Nah, itu menarik tuh. Mas Rizky itu ya. Jadi tadi sebenarnya lebih kepada poin ini. Jadi mungkin pengalaman juga tadi selain juga menulis yang sifatnya itu memang inspirasi dari diri kita, ada nggak sih kira-kira tipsnya nih untuk kita menceritakan atau menulis ya fiksi gitu ya, sesuatu yang di luar diri kita, gitu, di luar diri kita. Misalnya saya punya naskah pantun Pajajaran itu sekitar 7 gitu ya, ada 7 pantun Pajajaran, dia pakai bahasa Sunda, Sundanya Sunda Muncak Sunda, Cek Bogor gitu ya, Sunda Jasinga itu ternyata di dalam itu kisahnya tuh banyak sekali. Bahkan kalau kita mau ambil, saya pengen buat sebenarnya fabel ya, fabel itu kan kisahnya itu lokal, karena di dalam itu banyak fabel sekali tuh. Banyak sekali tuh. Tapi karena dia betul-betul lokal, karena dia memang awal itu kan pantun. Ini di sini ada Abah Suhendi nih, di Sukabumi nih. Jadi dia pantun yang cerita itu tentang dunia kayangan lah, terus binatang itu di situ banyak banget. Ada badak, ada penyu, ada jalak gitu ya. Itu banyak sekali tuh. Dulu kan sempat dilarang memang naskah itu ya di Kota Bogor, karena di Keramba Pantun Pajajaran itu. Nah, kira-kira gimana nih tipsnya nih Kang Rizky nih untuk menulis sesuatu yang mungkin Kalau untuk saya pribadi dan trik gitu ya. Untuk menulis fiksi itu ya mungkin yang pertama ya buatlah gitu kan pembukaan yang menarik kan. Jadi awal cerita itu harus menarik perhatian pembacanya gitu kan. Terus mulailah dengan misalnya adegan yang memancing rasa penasaran gitu, ingin tahu gitu. Terus atau enggak untuk apa ya mengungkapkan atau memperkenalkan konflik utamanya seperti apa. Terus mungkin juga ada mungkin ke deskripsi yang efektif gitu kan. Jadi harus gunain gitu kan deskripsinya itu untuk memperkaya cerita. Tapi gitu,
jangan terlalu berlebihan. Fokusnya pada detail yang penting, terus dapat membantu pembaca membayangkan setting dan karakternya. Terus ada yang ketiga yang mungkin harus jaga konsistensi sih, gitu kan. Pastikan detail ceritanya, karakter, terus settingannya itu konsisten gitu kan sepanjang cerita. Terus buat catatan atau panduan untuk membantu menjaga konsistensi itu. Terus harus menulis setiap hari gitu. Kalau tidak bisa menulis setiap hari, buatlah jadwal, misalnya mau harian atau mau mingguan, atau ada jangka panjang atau jangka pendek. Terus yang selanjutnya mungkin revisi dan edit. Jadi setelah menyelesaikan yang pertama, istirahatlah sejenak sebelum memulai revisi. Terus baca ulang dengan pandangan yang segar. Terus perbaiki bagian yang lemah, perbaiki dialog, dan tingkatkan alur cerita. Nah, terus yang selanjutnya mungkin apa ya? Oh iya, minta umpan balik. Minta umpan balik ini itu jadi bisa ke orang lain atau ke teman dekat, gitu, atau ke keluarga. Atau enggak, ini di sini mungkin ada kelompok menulis, nah boleh kita saling mengoreksi satu sama lain. Misalnya ini lemah dalam ini nih ceritanya nih, gitu kan. Oh ini karakternya kurang pas nih, harusnya kayak gini, kayak gini. Nah itu kita tampung dulu dan kita pilih-pilih gitu, mana yang baik. Terus selanjutnya mungkin harus banyak baca fiksi. Jadi ya banyak sih contoh-contoh penulis fiksi yang inspirasi membantu kita untuk mempelajari teknik penulisan efektif. Terus apalagi ya? Oh iya, eksperimen. Banyak banget ya. Eksperimen misalnya dengan gaya dan suara. Gitu. Misalnya kan dalam dialog itu kan ada suaranya seperti kayak kita. Nah, pokoknya itu jangan takutlah sama eksperimen gitu kan dengan gaya penulisan. Just temukan yang paling cocok untuk cerita sesuai dengan kepribadian kita. Terus tulis untuk diri sendiri dulu, jangan langsung yang ke orang lain gitu kan. Jadi tulislah yang buat dibaca sendiri. Terus tentang apa mungkin disukai orang lain atau enggak untuk awalnya. Jadi tulisan itu benar-benar tulus dan pribadi yang mungkin oh bagus juga ya kalau saya menulis kayak gini. Kalau udah begitu ya kita harus coba ke orang lain. Seperti itu. Nah, itulah mungkin tips and trick kalau dari saya itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa sekali kan Rizky nih ya. Artinya pengalaman cukup banyak ya. Cuma tadi memang untuk diri sendiri terus itu ketika memang sudah layak untuk dipublikasi, kita publikasinya. Atau mungkin juga mungkin sebelum dipublikasi dicetak itu mungkin di dulu kali ya di website atau di blogspot atau mungkin di iya betul. Ini kita ya harus cek peminat pembaca lah gitu kan bahwa kita betul. Ya bahkan kalau melatih kan ada beberapa musim siapa tuh si Raditya misalnya itu pakai tweet ya Twitter tuh ya nulis kumpulin gitu ya. Kalau saya itu gini karena emang kebiasaan dari SMA gitu selalu bawa buku not gitu kan itu sama pulpen. Kalau dimanapun juga wah ini ya bagus nih kita kayak gini ya saya tulis terus untuk lagi terus tiba-tiba melamun dan lain-lain wah kalau gini bagus juga saya tulis lagi nah barulah saya bentuk gitu, kan dalam sebuah cerita karena mungkin kebiasaan dari dulu gitu. Oke, ada pertanyaan yang paling penting nih Kang Rizky nih. Pertanyaan paling penting ini terutama memang ini ya agak sedikit rempet ke agama sih sebenarnya gitu ya. Juga sebenarnya ketika kita menuliskan misalnya konflik gitu, mungkin dialog atau mungkin deskripsi gitu ya. Gimana sih? Kadang suka nyerempet-nyerempet ke agama gitu atau nyerempet-nyerempet dengan oh ini kayaknya harusnya nggak boleh deh dituliskan gitu ya.
kayaknya nggak dia jangan ngomong kayak gini walaupun dia tokoh antagonis kan kalau misalnya dia tanpa panduan itu kan bukan tanpa panduan artinya udahlah nulis ya nulis bebas aja gitu ya. Saya sempat nulis juga dengan satu tokoh juga yang Sekolah Lu Gue N itu kan. Jadi kalau saya nulis, saya kan penulis fiksi gitu, bebas dong terserah saya gitu. Ketika saya menciptakan tokoh antagonis, boleh dong ngomong apa aja gitu ya, ngomong apa aja bahasa-bahasa yang mungkin tidak sopan lah, bahasa-bahasa yang tidak baik, termasuk itu dialog ya. Kemudian deskripsi ketika mungkin tadi ada teman itu ketika dia mendeskripsikan tentang tadi misalnya apa keluarga misalnya gitu ya, suami istri misalnya itu kan dia harus dideskripsikan gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya nggak boleh nih jadi kayak ini gitu kan ya. Nah, itu termasuk juga mungkin tadi ada praktek-praktek apa ya selain deskripsi dialog kemudian juga tokohnya juga gitu kan ya. Kira-kira gimana nih untuk apa ya untuk ya istilahnya itu mengarahkan agar ya udahlah kita nggak usah ngomongin itu atau mungkin memang nggak ada sama sekali unsur-unsur yang seperti itu. Sebenarnya Gitu, saya juga dialog. sih ada unsur dialog yang benar-benar ya mungkin cukup sadis juga gitu kan karena Iya gitu ya. emang latar belakangnya emang ke berapa ya ke middle age lah gitu kan ke mulai dunia benar-benar fantasi gitu kan sebenarnya ada tapi kita itu harus bisa apa ya untuk dalam bahasanya itu ya kita saring dengan bahasa yang lebih halus gitu kan tidak secara frontal seperti itu tidak secara vulgar gitu. Itu Enggak kalau ya. saya cara mensiasatinya seperti itu gitu, kalau untuk dalam bahasa. Ya mungkin karena emang kuliah dari bahasa ya, saya juga harus bisa gitu, pintar-pintar memilih bahasa juga. Iya betul. Ya kalau tadi yang saya sebutkan kan ada beberapa apa novelis itu kan yang memang mereka itu bebas gitu kan ya, memang di sisi agama jadi perkataan-perkataan yang ya memang benar seperti itu sih gitu ya. Tapi kayaknya nggak layak ketika itu dituliskan gitu ya. Mungkin kan lebih kepada budaya ketimuran dan juga mungkin agama gitu ya. Misalnya nih kita buat cerita nih tentang anak-anak misalnya maaf misalnya Bandung mungkin ini lah gitu dan cerita di situ Ciburu itu kan apal sampai saya ingat tuh suara kecil temunya anjing tadi cenah itu sama sekali nggak aduh kalau novel kan kita boleh aja dong tulis seperti itu tapi kan kayaknya nggak ini deh gitu ya kayak seperti itu kan nggak baik gitu kan. Nah itu itu sih tergantung apa ya jadi emang tergantung penulis itu sendiri tergantung pembaca POV-nya gitu, point of view-nya kemana gitu. Apakah emang bisa diterima atau tidak kan, untuk dalam bahasa itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi gitu. Ya, oke. Terus kayaknya nggak ada habisnya, tapi waktu kita udah habis. Tapi ada yang menarik juga nih, apa Kang Rizky nih. Jadi kan tadi saya genre-nya Kang Rizky ini lebih ke ini ya, fiksi fantasi atau mungkin kayak fiksi-fiksi ilmiah gitu. Fiksi ilmiah gitu ya. Nah, sebenarnya sampai di mana sih? Mungkin dalam 1 menit fantasinya Rizky tentang dunia ini apa seperti apa gitu. Seperti misalnya stepnya di lagi kuliah S2 tapi dia juga imajinasi itu ketika melihat gunung salak misalnya gitu ya itu melihat pola tuh di atas ada naga gitu ya yang terbang gitu di atas gunung apa di gunung salak gitu kemudian ketika ajak ke satu situs apa Arca Domas itu dia bilang ini bukan batu ini tuh pesawat ruang angkasa kata dia bilang gitu kan. Nah, kayak gimana tuh imajinasinya Kang Rizky deh, silahkan. Kalau imajinasi saya itu sendiri gini, saya itu melihat dulu. Misalnya ya, itu tuh gunung ya misalnya. Yang Gunung Padang atau yang mana. Kita lihat dulu, amati. Gitu. Di situ itu biasanya ada apa? Misalnya gitu kan, emang ada naga tertidur lah atau apalah gitu. Masuk misalnya ada mark atau apa ya, sesuatu benda tertentu yang ada di situ. Misalnya yang gede gitu, batu gede dan lain-lain. Misalnya itu adalah golem misalnya gitu kan, yang mitologi yang Eropa sana. Nah seperti itu, saya itu kadang-kadang bisanya itu dalam mimpi. Jadi saya itu mimpi tentang misalnya misalnya Gunung Padang,
Tiba-tiba saya masuk ke dunianya di situ. Ternyata di itu ada ini, ada itu, mungkin juga ada suatu kerajaan goib misalnya. Kalau itu ilmu kebatinan gitu kan. Kalau itu, tapi kalau saya itu dimulai dari apa ya? Mungkin dari film-film tertentu dan lain-lain mungkin. Itu bisa jadi inspirasi. Mungkin satu tempat itu bisa jadi apa? Gitu sih kalau saya pribadi gitu. Ya, oke. Terima kasih nih, apa namanya? Ini kayaknya agak sedikit ini ya, sinyalnya agak sedikit terganggu ini, karena Betul. terkait dengan ini nih, apa namanya? Ini yang satu di Gunung Salak, terus yang satu di Lembang sana ya, Maribaya ya, jadi jauh banget ini. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Kak Rizky. Mungkin kita undang teman-teman semuanya nih. Kita masih ada waktu Iya. sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin kita kasih kesempatan juga mungkin pengalaman menulisnya Pak Dr. Dahyul Daipon juga. Terima kasih Pak Suhendi juga gitu ya. Kemudian juga Pak Joko nih ya. Terima kasih nanti insya Allah apa namanya kita kasih buku untuk yang contoh kemarin yang jalan panjang dosen profesional ya. Pak Joko nih, kemudian Pak Bu Neneng juga, terima kasih juga sudah hadir. Pak Asep Saiful Rahman juga, terima kasih sudah 2 buku ya. Bukunya kebetulan juga nih yang saya pengen juga ini buku yang pertama ya. Ini ada berapa nih banyak penulisnya ini ya, termasuk juga Bu siapa ini ya, Siti Aminah, banyak nih. Makanya saya pernah nulis yang itu sampai 400 halaman tuh dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan saya senangnya itu ya itu bukti bahwa COVID itu dulu pernah ada dan menimpa kita gitu ya. Jadi bagian dari sejarah termasuk juga sekarang ini ya. Baik, kita kasih kesempatan nih. Silahkan Pak Dahyul, apakah masih ya mungkin bisa sharing terkait dengan penulisannya dan juga yang lainnya tadi mungkin karena sedikit ini dari sisi tadi pengiriman atau linknya ya linknya nih jadi agak sedikit terhambat ini ya dan beberapa teman tadi nggak bisa masuk juga ini ya. Baik, silahkan ada yang mau bertanya, diskusi atau sharing pengalaman. Jadi saya harapkan sih pelatihan ini tidak hanya sampai di sini ya, tapi juga nanti kita bisa menulis bersama. Nanti soal ada di grup majelis penulis untuk informasinya. Ya kita masih ada 2 proyek ini. Setelah ini mungkin kita juga mau lanjut ke proyek berikutnya. Ya, cerita-cerita. Jadi kali ini lebih banyak ke memang kisah nyata ya sedikit kalau imajinasi sebenarnya tetap ada juga sih ya. Nggak mungkin kan 100% gitu kan enggak gitu ya. Jadi ada beberapa terutama nanti penggunaan bahasa ya, penggunaan bahasa yang sedikit hyperbola lah, ada majasi lah kalau bahasa ininya gitu ya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya nggak nih ya? Kalau nggak ada nanti kita ini kan mungkin dari Kang Rizky nih kira-kira pesannya nih untuk teman-teman semua yang ingin menulis nih, terutama tadi cerpen, cerita dan fiksi seperti apa nih? Silahkan Kang Rizky. Mungkin dari kesimpulan saya itu sendiri menulis fiksi adalah perjalanan penuh tantangan dan kepuasan. Ya meskipun sering dianggap membutuhkan bakat dan imajinasi tinggi gitu kan. Keterampilan menulis fiksi sebenarnya bisa dikembangkan melalui latihan, dedikasi, terus pembelajaran berkelanjutan. Terus dengan menetapkan target yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kita dapat menjaga fokus dan prioritas dalam tulis. Jadi harus diingat ya bahwa menulis fiksi adalah proses membentukkan kesabaran dan keteguhan. Pokoknya nikmati langkah perjalanan kreatifnya dari brainstorming ide hingga menyelesaikan revisi. Mungkin dengan dedikasi dan semangat, kamu bisa mengatasi tantangan dan menciptakan karya fiksi yang memuaskan dan bermakna. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya kalau saya sendiri juga merasakan sih bagaimana ketika kita menulis itu ternyata ya apa ya kalau saya bilang sih kalau menulis itu kita bikin pinter gitu ya. Jadi learning by writing gitu ya. Jadi ketika menulis bahkan pengalaman saya itu ketika menulis baik itu yang fiksi ataupun yang non fiksi itu sering sekali kita mencari ide gagasan itu jadi betul-betul jadi ya memang ya pertama itu memuaskan kita sendiri gitu ya mengekspresikan diri kita juga tapi di sisi lain juga kita menambah mungkin dari perbendaharaan bahasanya kemudian juga pemahamannya ya pengetahuan kita tentang berbagai hal yang mungkin selama ini belum ada gitu ya Kang Rizky ya. Oke, luar biasa sekali.
Masih ada 2 menit nih. Jadi kan di sini karena apa banyak ya ini yang mungkin nanti bisa kita sinergi. Ya kita kalau mau diterbitkan di Pustaka Malamnya mungkin bisa gratis lah gitu ya. Jadi tapi mungkin memang lebih kepada kalau sekarang kan trennya itu publisher ya, indie publisher ya, di mana sebagian besar itu adalah kita nyetak kemudian pakai print on demand POD. Jadi yang mau nyetak ya sudah langsung mau beli langsung dicetak gitu ya. Soalnya kalau mamanya dicetak misalnya 500 gitu, kalau zaman dulu ada kutukan 5.000, sekarang itu udah agak berat kecuali dia penulis-penulis yang besar gitu. Atau kalau mau ya, kalau saya kadang beberapa itu cetak dia udah kasih aja ke kita anggap saja itu wakaf lah gitu ya, wakaf untuk kita bagikan ke sekolah-sekolah biar orang itu bisa baca gitu ya. Nah, kecuali memang kalau kita yakin itu bagus, unik, ya kita juga bisa saja kita tawarkan. Biasanya kalau ada teman yang nanya, Pak, ini buku saya ini nggak sih cetaknya mau menerbitkannya bagaimana caranya? Saya bilang gampang. Saya bilang itu pertama pastikan dulu buku itu apakah dia di level A, B atau C, gitu ya. Jadi dia itu apakah istilahnya itu dia bisa kalau levelnya A kualitas tulisan kita, cerita kita, novel kita ya kita tawarkanlah ke Gramedia gitu ya, kemudian juga ke Bintang Pustaka dan sebagainya. Pokoknya dia itu mayor ini ya, publisher ya, penerbit besar. Tapi kalau agak kurang bagus, ini kayaknya standar lah level B. Jadi udah kita terbitkan ke yang tidak terlalu besar gitu ya, di middle lah gitu. Nah, terus kalau ini baru mulai nih saya nih, gitu ya, saya baru mulai nih, gitu. Ya udahlah berarti kita cetak sendiri penerbit yang murah gitu ya, bahkan kalau perlu nggak modalnya seminimal mungkin, kemudian kita jual sendiri. Jadi kita baca karena memang itu biasa semua penerbit sampai penerbit payor tadi saya katakan itu rata-rata seperti itu. Jadi oke, Anda mau nyetak di kami Gramedia, ya kita sekarang udah nggak ada buku fisik, jarang gitu ya, kecuali Anda mau kita sharing operasional cost operasionalnya, itu baru bisa gitu ya. Rata-rata seperti kecuali kalau yang memang penulis besar gitu ya, royalti juga kalau di beberapa itu agak sulit untuk diharapkan. Ya, baik, terima kasih Bapak sekalian. Dari Kang Rizky mungkin ada closing remark nih sekali lagi untuk agar teman-teman saya semangat untuk menulis gitu, silahkan dalam 1 menit. Ya mungkin apa ya, jangan cepat lelah dan jangan cepat menyerah dalam menulis, seperti itu aja sih. Harus tulis, menulis, dan menulis. Iya, keep writing ya, tetap menulis. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, luar biasa sekali ya pertemuan kali ini, dan saya yakin kita akan share juga di akun YouTube sehingga nanti akan banyak yang bisa menerimanya, banyak yang bisa